Maka menurut saya ya tidak usahlah kita bertanya bagaimana mengislamkan Indonesia atau mengindonesiakan Islam. Tidak, ini sudah peradaban Islam ini. Itu tadi ada pertanyaan apakah mengindonesiakan Islam atau mengislamkan Indonesia. Ya. Bicara Islam itu kita harus ingat bahwa Islam itu punya banyak dimensi. Nah, kita mau bicara dari dimensi yang mana? Kalau bicara dimensi fikih, persis seperti dikatakan Profesor Musa Asy'ari bahwa Indonesia ini sudah Islam, sudah Darul Islam dalam kacamata fikih. Pada awal abad ke-20, ketika orang-orang Quraisy di Yaman ya, dikejar-kejar oleh kelompok Najd ya. Dan kemudian ada kebutuhan untuk mencari tempat baru. Mereka ingat bahwa di Indonesia ini ada umat Islam yang merupakan teman-teman belajar mereka dulunya itu. Belajar di Mekah, ini kiai-kiai di Indonesia ini kan belajar bareng sama kiai-kiai Hadramaut lah dulu tuh. Kira-kira di Mekah dan lain-lain ya. Sehingga mereka tahu di sini ada teman, sahabat yang kalau mereka datang ke sini mereka akan disambut baik. Ya. Tapi persoalannya Indonesia pada waktu itu Hindia Belanda yang di bawah kekuasaan Ratu Kafir Wilhelmina. Padahal secara fikih hijrah ke Darul Kufur itu haram. Secara fikih waktu itu. Hijrah ke Darul Kufur itu haram. Sehingga ada yang minta fatwa bagaimana hukumnya hijrah ke Hindia Belanda. Nah itu dijawab, ya itu ditulis di dalam Bughyatul Mustarsyidin itu. Hukumnya boleh halal hijrah ke Indonesia karena Indonesia ini secara fikih dianggap sebagai Darul Islam karena sudah pernah dikuasai oleh penguasa-penguasa Muslim. Dan sekali menjadi Darul Islam, status itu tidak bisa berubah sampai kiamat. Nah, gitu itu. Itu cara pandang fikih. Ya. Nah sekarang mungkin kita bisa kembangkan pemikiran fikih yang baru terkait semua ini. Ya. Tetapi ada dimensi yang lain, yaitu dimensi peradaban, bahwa Islam itu peradaban. Sama-sama Islam, antara satu peradaban Islam dengan peradaban yang Islam yang lain bisa beda. Peradaban Islam Umayyah dengan peradaban Islam Abbasiyah itu beda. Dengan peradaban Islam Utsmaniyah beda. Antara Abbasiyah di Baghdad dan Bani Ahmar di Kurtuba, Spanyol, beda. Sama-sama Islam. Nah di Indonesia ini tumbuh peradaban Islam. Dan jangan kecewa kalau memang beda dari Arab. Beda ini peradaban Islam yang tumbuh di sini memang beda. Apa boleh buat? Memang beda. Dan sekarang bayangkan di sini ada suku Minang yang jelas-jelas Islam. Kalau dibilang tidak Islam pasti ngamuk. Minang itu Islam. Sampai mengatakan bahwa adat basandi syarak basandi kitabullah. Tapi Minang itu menerapkan sistem keluarga matriarkal. Sementara kita tahu bahwa prinsip dasar di dalam syariat atau fikih Islam, di keluarga hukum keluarga itu patriarkal. Nah bagaimana mungkin ada adat matriarkal yang mengaku Islam? Yang cuma ada di Minang itu, tempat lain nggak ada, di Jogja nggak ada. Sama-sama Islamnya, cuma ada di Minang. Tapi itulah Islam yang tumbuh sebagai peradaban.
Dan kenapa masih sah dianggap sebagai Islam? Karena operasionalisasi dari adat matriarkal itu di Minang tidak sampai melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Itu aja. Makanya disebut adat basadi syara. Asal tidak melanggar syara, ya boleh aja adat dipelihara terus. Nah, ini Islam dalam perspektif peradaban. Maka menurut saya ya tidak usahlah kita bertanya bagaimana mengislamkan Indonesia atau mengindonesiakan Islam. Tidak, ini sudah peradaban Islam ini. Ini satu hal yang saya kira menjadi realitas yang bisa kita tolak. Jadi kalau Indonesia ini mau bergaul di dalam pergaulan antar bangsa, mau ndak mau mukanya itu loh muka Islam. Ini apa boleh buat? Karena 80% dari 270 juta orang Muslim. Kalau kita ndak pakai muka Islam, kita cari muka dari mana gitu. Adanya itu muka Islam. Indonesia sudah Islam. Sudah ndak usah dipikirin. Nah, satu hal yang penting menurut saya di sini bahwa kita punya hak, kita punya klaim atas format peradaban Islam yang sama otentiknya dengan yang berkembang di Timur Tengah. Dengan kata lain, kita tidak harus menjadikan Indonesia ini sama dengan Timur Tengah. Tidak harus. Tidak bisa. Dan tidak usah. Apalagi dengan kenyataan bahwa sebetulnya di dalam sendi-sendi peradaban Islam Nusantara ini atau Islam Indonesia ini itu ada hal-hal yang sebetulnya bisa kita tularkan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi peradaban-peradaban Islam di tempat lain. Sebagaimana tentu ada banyak elemen dari peradaban lain yang kita serap dan bermanfaat untuk kita. Itu sudah pergaulan yang alami, tidak perlu dipertentangkan satu sama lain. Nah, kemudian soal hak asasi manusia dan hak bangsa. Konteksnya yang beda ini. Kalau hak asasi manusia ya ini soal individu-individu manusianya. Kita semua ini punya hak asasi semua. Gitu. Nah, kalau hak bangsa, nah ini sesuatu yang baru. Hak bangsa ini adalah klaim yang lahir sejak proklamasi kemerdekaan untuk Indonesia dan sejak lahirnya bangsa-bangsa baru pasca Perang Dunia Kedua. Dulu itu bangsa-bangsa seperti Mesir, kemudian Maroko, Aljazair dan lain-lain tidak punya hak bangsa, Pak. Mereka semua ada di bawah wilayah Turki Utsmani selama berabad-abad. 600 atau 700 tahun merupakan bagian dari Turki Utsmani. Bangsa Mesir tidak punya hak untuk bernegara. Nah, hak untuk bernegara bagi bangsa-bangsa ini, Mesir, Yordania, mana lagi Syria, Maroko dan lain-lain, itu baru ada sesudah Turki Utsmani bubar. Dan sesudah Perang Dunia Kedua, ini hak bangsa. Ya. Nah, maka kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, inilah hak bagi bangsa-bangsa untuk mengklaim haknya mendirikan negara sendiri-sendiri. Nah, kita mengklaim seluruh Nusantara ini antara dua benua dan dua samudra ini sebagai satu bangsa. Sebagai satu bangsa. Makanya dulu itu Bung Karno itu sebetulnya pengen Malaysia itu kita aneksasi itu pengen dulu Bung Karno itu sebetulnya ya. Jadi
Ini klaim tentang satu entitas bangsa. Nah cuma ya sekarang sudah terjadi, ada Papua Nugini, ada Timur Leste yang tadinya dianeksasi lalu lepas lagi, ada Brunei dan lain sebagainya. Ya ini realitas yang harus kita terima hari ini, bahwa cakupan wilayah bangsa Indonesia ya, itu memang dibatasi oleh perbatasan internasional yang sudah diakui secara internasional. Itu saja sudah, mari kita terima. Ya. Nah kalau hak asasi manusia, yaitu hak asasi yang kita akui untuk setiap orang di Indonesia. Masing-masing punya hak asasi. Yang namanya hak asasi itu ya macam-macam. Hak untuk mendapatkan penghasilan, hak untuk bebas dari ketakutan, hak untuk mencari kebahagiaan dan lain sebagainya. Nah, karena hak masing-masing punya hak di mana-mana, maka potensi konflik itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Maka tadi saya bicara, kita butuh tatanan untuk mengelola konflik. Dan kita butuh membangun budaya untuk menghormati tatanan itu, supaya impuls konflik yang memang inherent di dalam hak itu sendiri, ini tidak kemudian merajalela begitu saja. Ya.